Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, setelah era masa lalu, tim 7 tak pernah serumit sekarang ini. Trilogi dari tim 7 era Jiraiya, Tsunade, Orochimaru yang penuh konflik berlanjut ke era tim 7 Naruto, Sasuke, Sakura yang bertajuk rivalitas. Tapi di era sekarang, tim 7 Boruto, Sarada, Mitsuki itu dianggap paling kompleks, rumit, dan penuh dendam yang pernah ada. Bukannya apa-apa teman-teman, sang pemeran utama itu malah dianggap villain besar dan disangka membunuh kakek sebelumnya, Uzumaki Naruto, dan menjadi ancaman besar dunia ninja karena dia Otsutsuki. Bayangkan, Mitsuki yang luar biasa, putra Orochimaru itu bertekad membunuh Boruto loh jika bertemu lagi. Padahal notabene Mitsuki termanipulasi omnipoten. Tapi yang kita yakini teman-teman, meskipun sekarang hubungan mereka sangatlah rumit, peran Sarada sebagai kaptennya akan signifikan menyatukan dan menyadarkan Mitsuki. Era ini Sansumi andalan paling epik mungkin akan segera kembali. Jika dahulu masing-masingnya teridentifikasi sebagai bagian dari Ryuchido, Myobokusan dan juga Shikotsurin, era ini sepertinya sedikit berbeda. Kenapa? Karena kemungkinan besar Boruto mendapati 2 Kuchiyose-nya, dan berdasarkan data mereka bertiga itu cukup dekat dengan gua Ryuchido pula loh. Apakah ya era ini juga bisa dibilang sebagai eranya tim ular? Ini menarik kita kupas lebih lanjut setelah chapter 1, 2, 3 kemarin itu rilis. Kebadasan Boruto, kemisteriusan Mitsuki, serta sifat keras kepala Sarada akan membuat sejarah baru di fase fenomenal time skip to Blue Vortex-nya. Nah, jika teman-teman penasaran tentang ini, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Dewasa ini teman-teman, baik Boruto, Sarada dan Mitsuki itu akhirnya benar-benar membuat kita itu terkesan. Tak hanya soal kekuatan mereka, tetapi time skip penampilan mereka pun begitu epic. Sarada yang tomboy itu dengan hairstyle yang triknya, Mitsuki berambut panjang dengan kemisteriusan seperti biasanya, dan Boruto yang dingin sekaligus badas ini membuat fase ini sungguh fenomenal. Kita mungkin sudah tahu ya, identitas terbaru dari kekuatan khas mereka itu adalah Sagemude, Mangekyo, Sharingan Matahari, serta Karma. Bahkan ada pula yang mengatakan jika di era sekarang ini masih ada kemungkinan ketiganya itu membangkitkan tanduk loh. Mungkin untuk kasus Sarada berada pada Susanoo-nya karena Mitsuki dan juga Boruto memilikinya. Yang menarik itu gini teman-teman, kita benar-benar gak sangka awal itu bahwa takdir ketiganya begitu kompleks. Sarada yang menjadi saksi bisu bagaimana dunia terbalik Boruto itu bekerja dan harus merelakan ayahnya untuk menjaga dengan resiko yang ayahnya dicap sebagai ninja kriminal lagi. Dan sahabatnya Boruto dihujati oleh semua aliansi menjadi ninja paling berbahaya dalam sejarah baru. Sementara Mitsuki, sahabat Sarada sendiri, bertekad akan melenyapkan Boruto nih. Hal ini begitu sangatlah rumit bagi Sarada sendiri karena dia satu-satunya orang yang tahu kebenaran sesungguhnya dalam kelompok tersebut. Kita nggak nyangka bahwa Mitsuki yang sedekat itu dengan Boruto dan siap mengorbankan nyawanya untuk mataharinya itu terkena manipulasi omnipoten. Ya, meskipun ada teori pula yang ramai bahwa Mitsuki bisa aja acting nih, punya plot twistnya tersendiri atau apalah lagi, tapi seperti sekarang realitanya seperti itu. Tentu Mitsuki membahayakan bagi semua orang, tak terkecuali Otsutsuki seperti Boruto. Namun dari semua konflik dan hal yang telah dilalui, Boruto sendiri kembali dengan sifat dan kepribadian baru nih. Tak seperti biasanya, dia dingin, tenang, badas, tapi punya mental luar biasa. Tak sedikit dari para fans menganggap Boruto ini layaknya Sasuke ataupun Itachi, tetapi kebadasan seorang villain yang datang ke Konoha mengingatkan Pentendo. Bahkan kru Boruto memegangi daun yang dilubangi untuk melihat Konoha itu sangatlah mirip pula nih dengan Madara loh. Bisa terbayangkan gak tuh bagaimana persepsi orang-orang sekarang tentang Boruto saat ini? The real villain lah pokoknya. Cuman itu gini teman-teman, kita sih cukup yakin bahwa di suatu masa namanya kebenaran pasti akan menang dan mereka akan kembali lagi lebih kuat, lebih solid, dan saling menyadari apa yang sudah terjadi, terkhusus untuk Boruto dan juga Mitsuki teman-teman. Nah, di fase ini kita juga menantikan Sansumi andalan generasi baru kan, lebih fenomenal lagi dari Jiraiya, Orochimaru, dan Tsunade maupun Naruto, Sasuke, dan Sakura.
generasi yang berhubungan dengan Otsutsuki, Boruto, Mitsuki, serta Sarada. Nah, apakah mereka akan mewakili dari 3 tempat suci di bumi itu ya? Sesuatu yang identik dengan planet yang sekarang menjadi kekuatan terbaru Boruto dengan Uzuiko-nya. Jika Sarada memiliki Shikotsu dengan Katsuyu contohnya, Mitsuki jelas Ryuchido, sementara Boruto Myobokuzan, apakah itu relevan dengan akan terjadi? Ya, jawabannya bisa aja teman-teman. Lagian Boruto di chapter ketiganya juga muncul dengan 2 kata pengintai yang membersamainya kan? Ada yang mengatakan itu adalah kata Kashinkoji. Dengan kata tersebut, apakah itu sekali lagi menjadi clue bahwa Boruto akan berhubungan dengan Myobokuzan? Who knows? Bisa iya bisa enggak nih, karena sebelumnya Boruto juga pernah ditampilkan dalam openingnya seperti menggunakan Sanin mode. Tapi karena ia murid Sasuke ayah dari Sarada dan Sasuke murid dari ayah Mitsuki Orochimaru, dia berkemungkinan memiliki 2 hewan panggilan pula. Jika Sasuke ular dan juga elang, untuk Boruto bisa jadi dalam sejarahnya dia bisa berteman dan punya 2 hewan panggilan dari 2 tempat suci di Myobokuzan dan di Ryuchido. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Nah, kita punya sedikit cerita masuk akal nih. Karena bisa jadi generasi tim 7 ini adalah tim Hebi atau ular dan berhubungan dengan Ryuchi dulu semuanya. Inti masalahnya dalam cerita terbaru dimulai dari sini. Dalam dunia shinobi modern era para Sense Ninja, disinilah muncul tim 7 baru yang mereka juga merupakan genin-genin mengesankan dan potensial. Mereka adalah para keturunan mantan anggota tim 7 lainnya, Sarada, Boruto, serta Mitsuki. Namun sebagai catatan di sini, nama Sanin Orochimaru dan Uchiha Sasuke jadi latar belakang yang erat kaitan dengan mereka. Artinya 2 keturunan pengguna teknik ular dalam 2 anggota tim 7 baru, Sarada serta Mitsuki. Lalu pertanyaannya, apakah benar jika Sarada akan menggunakan Kuchiyose ular? Ini memang belum ada diperlihatkan. Tapi kedatangan Sarada dari Ryuchido dahulu langsung disadari oleh Aoda nih. Bahkan dia menyelamatkan Sarada dan ingin menuntunnya pulang ke Konoha agar tidak terjadi apa-apa. Aoda tahu jika itu adalah putri dari Sasuke nih, dan itulah sebabnya Aoda sedari melihat langsung memanggil Sarada sama atau putri Sarada. Nah, Aoda menambahkan akan sangat tidak mengenakan jika Sarada terluka di Ryuchido dan ia akan malu dengan Uchiha Sasuke karena tidak bisa menjaganya. Sebegitu sopannya ya si Aoda itu. Untuk Mitsuki gimana? Jelas 99% dia adalah pengguna ular. Mitsuki adalah rekayasa genetika dari DNA Orochimaru sendiri. Ayahnya adalah sang legenda Sanin. Dia adalah keturunan dari teknik-teknik Orochimaru. Bahkan teknik aja serupa nih. Kemampuan Hebi Mikazuchi juga sudah menjadi jika teknik ini adalah dari ular Mitsuki. Mitsuki sendiri adalah salah satu anggota paling potensial dan disukai banyak fan kan, karena dia memiliki bakat alami ninja seperti ayahnya, serta kemampuan mengesankan yang tidak dimiliki Otsutsuki, Sage Mode sempurna. Ini adalah teknik energi alam yang akan berguna teman-teman, sangat-sangat berguna untuk Mitsuki berikutnya. Dan beberapa kali ia sempat menggunakan untuk menyelamatkan Boruto dan Sarada kan di masa lalunya. Lalu bagaimana dengan Boruto? Ya, kita kemarin sudah membahasnya kan, Boruto memang belumlah resmi menjadi pengguna Garaga. Ya, kita kemarin sudah membahasnya kan, Boruto ini memang faktanya berhubungan dengan Garaga. Tetapi dia ini tidak melakukan kontrak secara resmi dengan ular merah tersebut. Garaga sendiri bahkan pada akhirnya mengakui tekad dan keberanian Boruto nih. Ia mengubah persepsi Garaga tentang manusia semua rata-rata jahat dan penipu. Tetapi dari Boruto yang ingin menyelamatkan Mitsuki membuka mata Garaga kala itu kan, dan akhirnya membantunya. Ya meskipun prosesnya tidak seperti yang diharapkan Boruto kan, karena Garaga ini juga keras kepala. Kuchiyose Garaga di masa itu membantu Boruto dalam melakukan misalnya ke Iwagakure misi-misi tersebut, dan karena Garaga inilah Boruto beberapa kali terbantu. Ada momen perpisahan di antara mereka. Garaga mengatakan seperti ini: "Selamat tinggal Boruto, jaga dirimu baik-baik." Dibandingkan Kuchiyose lain, Boruto belum ada yang sedekat dengan Garaga kan saat ini. Jadi kemungkinan besar masih ada harapan untuk Garaga itu comeback kembali teman-teman. Dan harapan itu ada setelah Omnipotent itu terjadi. Ada banyak asumsi jika Boruto ke Ryuchido lah, ke markas Orochimaru lah, maupun bertemu Kashinkoji dan pertama kalinya masuk ke Myobokuzan. Yaitu wajar karena kita belum ada informasi pastinya teman-teman. Tapi yang jelas generasi ini akan sangat mengesankan. Nah, kalau berdasarkan asumsi di atas, kemungkinannya itu adalah 70%, dimana kita sendiri juga meyakini, tapi ini tetap disclaimer juga teman-teman. Salah satu dari ketiganya akan memiliki 2 hewan panggilan. Karena ini masuk akal pula, 2 gurunya yaitu Sarutobi memiliki 2 hewan panggilan juga kan. Sementara master mereka Sasuke juga memiliki 2 hewan pula. Tapi ada satu kesamaan di antara mereka sekarang ini.
kebanyakan itu diisi oleh keturunan dari teknik ular seperti Sasuke dan juga Orochimaru loh. Jadi sangat tidak mengherankan pertemuan mereka dalam gua Ryuchido dahulu membuka kesan bagus jika tidak hanya Mitsuki tetapi Boruto dan Sarada berpeluang menggunakan Kuchiyose Heavy-nya. Jika semuanya nanti demikian, maka Sansumi andalan generasi ini akan sedikit berbeda karena mereka beranggotakan dua keturunan yang menggunakan teknik berasal dari Ryuchido dan satu yang hanya keturunan dari pengguna teknik dari Myobokuzan. Nah, ngomongin soal Sasuke dan Orochimaru, kita jadi teringat bagaimana Sanin itu dahulu belajar menggunakan teknik-teknik ular kan di gua suci tersebut. Namun masalahnya saat Orochimaru belajar menguasai Senjutsu secara sempurna itu, tubuhnya yang ia pakai belumlah terlalu kuat untuk menampung semua energi yang masuk. Itulah kenapa di masa lalu Orochimaru tidak bisa menggunakan Sage Mode layaknya Jiraiya rekannya. Tapi untuk Sasuke tidak begitu diperlihatkan kapan dia ini masuk dan belajar ke Ryuchido sendiri. Ia hanya berlatih dengan Orochimaru seperti Naruto belajar ke Jiraiya, namun tiba-tiba Sasuke sudah bisa menggunakan Manda dan memanggil hewan Kuchiyose Aoda dari Ryuchido. Yang dahulu banyak yang menyandingkan jika Gamabunta rivalnya adalah Manda, maka Gamakichi rivalnya adalah Aoda. Lalu sekarang apa yang buat ketiganya sekarang ini spesial teman-teman? Nah, untuk Sarada kita tahu ya, dia itu memiliki bakat memimpin yang tinggi meskipun dia adalah wanita. Nah, Sarada ini lebih memiliki jiwa leadership yang sangat tinggi. Dan sekarang ini pun ia sudah menguasai Chidori 1000 burung. Tomoe dalam saringannya juga akan terus berevolusi untuk meningkatkan lagi nih, mempertajam matanya itu untuk hal-hal yang sangat krusial. Apalagi sekarang kebangkitan Mangekyou-nya itu bangkit setelah menyaksikan teknik Shinjutsu Dewa Omnipoten. Dan di sanalah Mangekyou Matahari itu bangkit teman-teman, memberi pesan ayahnya untuk melindungi Boruto nih. Nah, fenomena mata Sarada itu menarik karena dalam The Last Movie dahulu juga ditampilkan entitas yang memegang bendera matahari melawan entitas yang melawan bendera bulan sabit seperti Eida. Bukankah itu menarik nakama? Sementara Boruto sendiri nih, dia meskipun ceroboh tetapi orang ini aslinya cerdas dan pertemanannya sangat tinggi buatnya. Boruto sekarang bisa dianggap memiliki kekuatan yang paling powerful karena dia memiliki karma, Jogan, serta dia bisa menggunakan Borushiki modenya. Dan relate-nya lagi itu benar sekali teman-teman. Chapter 1, 2, 3 Two Blue Vortex-nya itu Boruto sudah badass banget kan. Code yang notabene itu seorang villain serasa badu di hadapan Boruto. Dia selalu mengatakan membunuhmu itu sangatlah mudah Code. Bahkan Boruto instingnya tajam banget dan bersiap menyerang Jubi ekor 10 karena mengetahui titik koordinat itu. Hal yang menarik dari Boruto itu adalah rasingan terbarunya Uzuhiko, dan ini berhubungan dan relate kaitannya dengan planet yang menjadi sumber kekuatan bumi, sebuah tempat di mana menyimpan berbagai keistimewaan pula. Itulah kenapa kita kemarin menyebut bahwa bumi adalah preferensi dari Rasengan raksasa. Sementara itu Mitsuki gimana? Nah, dia itu adalah si super jenius dan juga sangatlah tenang. Yang mengesankan dari Mitsuki adalah analisis dan intuisinya itu seringkali tepat sasaran. Bahkan orang seperti Kashin, Koji, dan Boruto itu mengatakan jika Mitsuki itu sangatlah hebat. Selain kemampuan berpikir itu, Mitsuki dibekali teknik-teknik dan pengetahuan dunia shinobi yang sangatlah luas. Tetapi yang halayak ramai tahu dan pasti akan jadi sesuatu yang menarik ke depannya itu jika Mitsuki ini sudah lebih sering menggunakan Sage Mode itu dalam keadaan krusial loh. Karena perlu diketahui di usianya sekarang ini Mitsuki sudah bisa menggunakan secara sempurna teman-teman. Dan fakta pula di fase dewasanya tuh Blue Vortex ini takdir sementara berubah untuk Mitsuki kan. Dia membelot karena kesalahpahaman dari teknik Shinjutsu. Namun dia begitu misterius sekaligus cakep banget yang tampilannya itu, rambut panjang, kesan serius, dan aura pembunuh berdarah dingin ini lekat banget dengan karakter Mitsuki nih. Bukankah mereka bertiga ini sangatlah fenomenal? Tapi yang namanya ikatan kuat dari ketiganya sudah terjalin, mau teknik ataupun takdir sementara dari Otsutsu gimana pun, ya trio generasi emas ini pada momen yang tepat akan kembali lagi teman-teman. Dan kita percaya akan hal itu. Dan sekembalinya nanti kita akan menyaksikan apakah emang ya ketiganya itu berhubungan dengan Ryuchido semuanya, atau tetap pada tiga tempat suci Myobokuzan, Ryuchido, dan juga si Kotsurin. Nah, ini menarik untuk kita nantikan nakama. Jadi itulah tadi hipotesa kita nih perihal generasi emas tim 7 era time skip to Blue Vortex yang sangatlah rumit, Boruto, Mitsuki, serta Sarada. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya feel free tuh di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks selalu teman-teman telah menonton video ini, and will be come back again.